Ya, kalau dulu mungkin orang plasma itu kan sama aja dengan sekarang juga kemitraan ya. Nah, kemitraan itu artinya eh, biasanya pembibitan atau bibit itu berasal dari si pemilik plasmanya gitu kan, yang akhirnya dia share atau dia bagi ke peternak-peternak lokal yang mau ikutan jadi di grupnya kan gitu. Nanti hasilnya mereka dibeli oleh si pemilik plasma gitu. Nah, kalau sekarang yang milenialnya adalah dengan program si petani milenial tersebut tuh artinya si orang ini atau si breeder yang besar ini dia menjadi off taker ya kan, artinya dia harus berani untuk bisa menampung semua hasil ternaknya si mitra. Makanya si mitranya ini mereka dikasih plafon permodalan, di mana pemodalan itu dijamin oleh si off taker sebagai avalis namanya. Nah, nanti setelah si mitra itu dapat modal, berarti dia dapat aset, dia kembangin, si asetnya dijual ke si off taker gitu. Nanti si off taker jual lagi secara dia mempunyai marketnya, entah itu bisa buat ekspor, entah itu buat jual langsung ataupun pameran gitu. Biasanya gitu. Kalau domestik udah pasti ya, artinya peminat kelinci di Indonesia tuh eh, cukup luar biasa dan surprise banget, artinya terus berkembang, artinya memang kelinci ini dipilih sebagai hewan yang sangat mudah dan juga ramah di rumah lah gitu, artinya mudah banget dipiara gitu, simple gitu. Kalau dibilang cost maintenance-nya lebih murah daripada miara hewan mamalia lainnya gitu ya, yang udah gitu. Nah, kalau untuk ekspor sekarang itu udah berkembang banget, banyak udah dari yang terdekat ada di Malaysia, di Brunei juga banyak teman-teman udah kirim, terus Pakistan ada, di Dubai, ada di Riyadh, ada di Timur Tengah ya. Terus juga ada Filipina yang pastinya sekarang tuh dominan gitu. Banyak banget, udah berkembang mana-mana gitu. Oke, kalau dulu itu sebenarnya kita secara jumlah pastinya nggak bisa memenuhi jumlah yang banyak ya. Artinya kalau kelinci pedaging permintaannya udah ratusan, ya kan. Kelinci hias juga banyak gitu. Artinya kita juga nggak bisa dengan kapasitas kandang 100-200 whole aja masih belum terlalu bisa memfasilitasi untuk memenuhi order kan. Nah, makanya dulu kita lebih banyak kerjasama dengan banyak peternak yang akhirnya kita beli putus gitu kan. Tapi sekarang dengan ada program si petani milenial, akhirnya kita dibentukin mitra, ya semuanya memiliki kandang dan juga aset bibit gitu ya. Yang akhirnya mereka bisa mensuplai ke kita dan kita bisa menuhin pasar akhirnya. Kalau ngirim ke pasar luar ekspor, awal mulanya sebenarnya lebih ke rekomendasi teman lah gitu. Banyak peternak yang akhirnya merekomendasikan ke kita karena kita mungkin punya jenis-jenis yang memang lagi dicari juga kan. Tapi akhirnya secara pertama adalah bahasa juga ya. Artinya karena komunikasi yang bisa saya bangun dengan banyak klien, artinya teman-teman dan peternak yang lain juga akhirnya juga ngesup ke kita lah untuk bisa memasarkan jenis yang mereka punya, yang saya nggak punya gitu. Nah, karena kita juga kerjasama, artinya kita bisa memenuhi permintaan jenis-jenis tertentu yang mereka inginkan dengan jumlah yang sangat banyak, gitu. Omset, kalau ditanya omset, sebenarnya cukup relatif bagus sebenarnya kalau bicara omset ya. Kalau dengan kelinci kualitas show gitu ya, yang dimana kelinci itu harganya kisaran dari 5 juta sampai ke 15 jutaan gitu ya. Harusnya kalau kita bisa jual 3 sampai 5 ekor ya sudah cukup lumayan lah gitu sebenarnya. Itu untuk domestik. Kalau untuk pasar ekspor pasti kan permintaannya banyak jumlahnya. Ya kurang lebihnya di kelinci sekitar 3 juta sampai 5 juta gitu kan, tapi permintaan mereka bisa sampai ke 100 sampai 200 ekor gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Oke, nah kalau ditanya kendala serunya gini. Kalau dasar secara produksi di kandang ya, yang menjadi kendala kan biasanya tuh kematian ya kan, kelinci sakit ataupun juga eh, gagal beranak ataupun juga banyak kematian di anakan gitu kan. Biasanya itu karena iklim dan juga macam-macam ya. Ada dari genetik juga, ada juga dari perawatan yang mungkin kita kurang kontrol ya kan. Gitu. Tapi semakin kesini dengan kita mempersiapkan pertama dari kandang yang mumpuni, lingkungan yang bersih, pakan yang oke gitu kan.
dan juga controlling setiap hari, saya rasa akhirnya kita sudah bisa mengcover semua kerugian-kerugian tadi yang suka terjadi. Tapi juga secara kendala di bisnis artinya gini, pastinya semakin besar bisnis dan juga semakin banyaknya peminat yang ikut berbisnis, akhirnya menjadi kompetisi yang kadang-kadang sebenarnya lebih kurang sehat lah gitu. Apalagi dengan adanya sosial media, ini kan media yang sangat direct dan bisa sangat langsung ya gitu ya. Artinya setiap orang itu kadang-kadang mereka tidak bisa memfilter dirinya untuk dia membuat sebuah postingan. Entah itu postingan jualan ataupun juga postingan pamer gitu ya, biasanya gitu. Nah akhirnya kadang-kadang dari si sosial media tadi bisa menjadi satu bumerang yang bisa menjatuhkan orang lain ataupun dirinya sendiri. Kendalanya sih itu. Nah pertama gini, sebelum mereka menuju ini menjadi sebuah bisnis ya, peternakan kelinci ini jadi bisnis, kan mereka harus juga suka dulu. Jadi harus jadi hobi dulu gitu kan. Kalau mereka suka dengan hewannya, akan lebih mudah mereka mengembangkannya gitu ya. Tapi kalau cuman bicara hitung-hitungan secara angka ya, secara modal, terus biaya perawatan dan juga dengan harga jual, pasti angkanya akan lebih terlihat fantastis gitu untuk mereka mengikuti, ya kan? Tapi balik lagi kan semua proses kan nggak sesuai hitungan di atas kertas gitu ya, nggak semuanya itu matematika gitu. Jadi sukain dulu gitu kan, dicobain dulu, disenengin dulu sampai akhirnya punya hasil, baru dirasain sampai nanti prosesnya mereka melewati ya tadi. Kadang-kadang kan itu kendala-kendala yang tadi kan mesti di apa ya, dihadapi lah gitu, harus diatasi gitu kan. Kematian kelinci gimana, harus ngerawat kelinci jadi sehat, terus ngawinin kelinci juga gimana caranya supaya bisa berhasil ya kan, terus membesarkan anak-anakannya juga gimana caranya supaya berhasil, nggak banyak yang mati di jalan gitu kan. Kadang orang berpikir, oh mudah ya kelinci, tinggal masukin kawin, tunggu sebulan dia lahir, nanti disusuin, nanti anaknya gede sendiri, akhirnya bisa jual gitu. Padahal di balik itu, indukan itu dikawinin sebulan, begitu dia melahirkan ada yang anaknya ditinggalin mati, ada yang dimakan, ada yang nanti udah umur sebulan udah menjelang sapi, tiba-tiba anaknya punya gejala kembung dan lain-lain, mati gitu. Dan juga kendala ke indukan juga kadang-kadang mungkin air susunya keras atau gimana gitu kan, menjadi penyakit yang namanya mastitis deh. Akhirnya mereka juga akan jadi sakit dan mati juga gitu. Dan yang jadi rugi kan. Nah, jadi semuanya harus dilewatin dulu, harus diproses dulu. Nggak bisa yang hari ini mulai gue modal, gue ternak, terus nanti 3 bulan lagi gue untung nih. Jadi nggak sesimpel itu gitu. Di semua bidang sama. Wah, kalau ngobrolin mimpi, kita harus gede nih. Sebenarnya kalau ditanya perjalanan sampai sekarang ini, sampai saya bikin kandang seperti ini juga adalah sebenarnya ini tujuannya bukan untuk bisnis ataupun juga kalau dibilang untuk kita bisa show off ke orang gitu. Sebenarnya ini lebih kepada tempat yang saya bikin untuk healingnya saya sendiri gitu ya. Artinya hobi gitu kan. Saya pengen bikin ruangan, bikin kandang, nyimpen barang-barang yang saya koleksi gitu. Jadi ini sebenarnya semua koleksi. Bukan kayak mesti beli ini supaya laku atau apa, enggak. Jadi semua basicnya dari hobi tadi kan. Nah, saking sekarang berkembang menjadi kandang-kandang yang saya buat semakin banyak, artinya mimpi saya itu berkembang. Artinya gimana caranya ngebangun satu wahana, satu tempat area yang menjadi wisata untuk orang datang dan dia bisa tahu ada kelinci jenis apa aja di dunia ini gitu ya. Dan mereka bisa ngelihat dengan tampilan yang super fancy lah gitu. Artinya kandang yang kita buat nggak kayak kandang. Jadi nantinya akan berkembang tuh, dibuat satu ruangan yang akan dibikin setiap jenisnya. Misalnya orang mau ngeliat kelinci jenis Netherland Dwarf di ruangan ini, Holland Lop di ruangan ini, Angora ini, dan varietas kelinci itu lebih dari 30 atau 40 lebih gitu ya. Nah kalau bisa akan ada berpuluh-puluh ruangan dengan kelinci berbeda-beda itu. Jadi orang kalau datang ke kebun binatang kan ngelihat kandang macan, burung, singa, gajah gitu ya. Nanti kan kita bikinlah zoo-nya kelinci lah gitu. Nah, mimpinya gitu. Dan gimana caranya? Itu jadi satu tempat edukasi buat anak-anak itu pada belajar tentang hewan dan juga
bisa jadi satu tempat ajang buat keluarga juga gitu. Nah, itu yang lagi kita rintis sekarang gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa ketemu jalan ya. Sebenarnya sekarang ini kita yang tadi kita nggak pikirkan akhirnya tercipta lah gitu ya. Karena banyaknya permintaan. Permintaan misalnya dari dinas untuk mereka membuat sebuah kegiatan di peternakan kita. Terus juga ada juga mahasiswa-mahasiswa melakukan magang di sini yang tadi kita nggak kepikiran gimana cara nampungnya. Terus kita mau kasih edukasi apa gitu. Tapi semuanya akhirnya berjalan dengan sendirinya dan kita kalau dibilang kita bikin sistem yang sesuai dengan pengalaman kita aja semuanya. Ya alhamdulillah magang itu berjalan, juga penyuluhan-penyuluhan kedinasan juga bisa berjalan di sini. Nah, yang akhirnya menyetuskan kita ngebuat yang disebut namanya farming camp. Nah, farming camp tuh kayak kita tuh sediain satu tempat penginapan, mereka nginep selama 2 hari atau 3 hari paling lama. Itu dia gimana mereka merasakan menjadi seorang petani atau peternak. Mereka bangun pagi, mereka ngikutin kita ngerjain apa aja dari ngasih makan, dari cari makanannya misalnya, rumputnya, terus juga ngurus kelinci gimana dari yang sakit sampai nge-grooming kelinci itu gimana sih? Kan orang kan biasanya kan bawa grooming ke pet shop gitu ya. Ini kita ajarin nih gimana cara dia grooming, mandiin basah, mandiin kering, gunting kukunya, dan segala-galanya gitu. Sampai akhirnya secara singkat mereka belajar tentang secara orang peternak lah gitu. Akhirnya ya udah, bekal yang mereka dapatkan adalah mereka mendapatkan sertifikat dari kita. Oke, lo setelah lulus mengikuti farming camp dan telah bisa menjadi peternak gitu. Kalau orang datang kemana di tempat apa profesi yang ada di Jakarta tuh misalnya mau jadi dokter, mau jadi ya gitu-gitu. Nah, kita bikin realnya farming camp ada di The Bachelor gitu. Oke. Satu kata sebenarnya kalau di saya sih sebenarnya. Proses. Jadi begitu kita masuk ke satu bidang ataupun bisnis gitu ya, yang disebut bisnis artinya harus ada profit. Nah, tapi profit itu harus juga berasal yang dari namanya modal. Begitu modal harus ada effortnya juga, harus ada kerja kerasnya gitu kan, baru jadi untung gitu kan. Dan proses tadi itu artinya jalanin sesuai kemampuan dulu. Kemampuan setelah mampu, yakin itu pasti kita akan ningkatin lagi gitu kan. Yang terpenting jauhkan ambisi dulu gitu. Karena ambisi itu cuma akan menguras waktu kita untuk lebih cepat tapi kita nggak siap gitu. Nah, jadi jalanin prosesnya slow but sure aja semuanya. Jadi modalnya secukupnya, effortnya secukupnya sampai akhirnya yakin, baru ningkatin modalnya, ningkatin lagi effortnya dan segala-galanya terus berkembang. Nanti pada waktunya kita akan menemukan bahwa kita menemukan satu garis ini sudah menjadi satu bisnis yang settle buat kita nanti. Oke, terima kasih banyak udah nontonin program ini dan juga udah datang ke kandang saya di Bandung. Nama farm saya adalah The Bachelor Rabbitry ya. Dan saya harap saya bisa bertemu kalian dan semua yang nonton mampir ke kandang saya. Sampai ketemu.